Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, kali ini kita akan menceritakan latar belakang terbunuhnya Prabu Kertanegara, Raja Singhasari. Yang umum diketahui bahwa Raja Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang. Padahal keduanya adalah besan. Sumber sejarah ini diambil dari buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyongto almarhum. Sebelumnya kita lihat dulu silsilah Raja-Raja Singhasari. Terlihat di atas, yaitu Tunggul Ametung menikah dengan Kendedes, mempunyai anak Anusapati, kemudian mempunyai anak Wisnuwardana atau Sri Prabu Seminingrat Jaya Wisnuwardana. Kemudian mempunyai anak Kertanegara, dan Kertanegara mempunyai 4 orang putri. Sementara pernikahan Kendedes dengan Ken Arok mempunyai anak Mahesa Wonggateleng, Mahesa Cempaka, mempunyai anak kemudian Lembutal, dan kemudian mempunyai anak Raden Wijaya, Kertarajasa Jayawardana. Ada 3 tokoh utama dalam tragedi ini, yaitu Prabu Kertanegara sendiri, kemudian Arya Wiraraja, dan juga Prabu Jayakatwang. Sebagaimana disebut dalam prasasti Mula Malurung bertahun 1255 Masehi, bahwa kerajaan Lumajang yang merupakan juru bagian dari kerajaan Tumapel atau Singhasari dirajai oleh Nararya Kirana, putri Sri Prabu Seminingrat Jaya Wisnuwardana. Saudara ipar Sri Prabu Seminingrat Jaya Wisnuwardana, Mahisa Cempaka, gelar Sang Narajaya Apanji Adimurti, yang kelak bergelar Narasinghamurti, dirajakan di Hering. Saudara ipar Prabu Seminingrat Jaya Wisnuwardana yang lain, Nararya Kulupkuda, yang dirajakan di Madura. Nararya Turuk Bali, putri Sri Prabu Seminingrat Jaya Wisnuwardana, yang menikah dengan Jayakatwang, dirajakan di Gelang-Gelang di Urawan. Sri Ratna Raja, adik sepupu Sri Prabu Seminingrat, dirajakan di Morono. Sri Sabajaya, adik sepupu Sri Prabu Seminingrat, dirajakan di Lwa. Sementara putra mahkota Nararya Murdaja dirajakan di Daha dengan gelar Sri Kertanegara. Prasasti Mula Malurung sendiri dibuat oleh Sri Kertanegara atas perintah ayahandanya, Maharaja Tumapel, Sri Prabu Seminingrat Jaya Wisnuwardana. Pada saat Kertanegara dinobatkan menjadi Raja Singhasari dengan gelar Abhiseka Sri Kertanegara Wikramo Tunggadewa, yang bercita-cita tinggi mempersatukan Nusantara. Putra Nararya Kirana yang bernama Arya Wiraraja mengabdi sebagai demung atau kepala rumah tangga raja di Singhasari, di mana jabatan demung adalah salah satu jabatan penting dari Pancatanda yang terdiri dari patih, demung, rangga, kanuruhan, tumenggung,
jabatan yang berhubungan langsung dengan raja. Bagaimana seorang pewaris tahta kerajaan Lumajang mengabdi sebagai demung yang merupakan salah satu dari jabatan pancatanda yang dekat dengan raja. Arya Wiraraja oleh keturunannya klan Pinatih di Bali yang beragama Hindu dan keluarga Bupati-Bupati Surabaya dan Sultan-Sultan Cirebon diyakini beragama Islam. Terbukti dengan keberadaan makamnya di Biting, Kutorenon, Sukadana, Lumajang, yang setiap tahun diziarahi oleh keturunannya. Atau situs berupa makam kuno adalah tanda bahwa ahli kubur beragama Islam. Sebagian berasumsi bahwa dengan keberadaan Arya Wiraraja sebagai Muslim, dapat dimaklumi tindakan kebijakan Sri Kertanegara yang kurang adil terhadap keponakannya yang menjadi demung, tapi akhirnya disingkirkan menjadi adipati di Madura. Kedudukan demung sendiri sebagai kepala rumah tangga raja sangat penting, karena tugas utama demung berhubungan dengan keselamatan raja beserta keluarganya. Sehingga wajar seorang raja besar seperti Sri Kertanegara lebih mempercayakan keselamatan diri dan keluarganya kepada putra dari kakak kandungnya, Nararya Kirana, yaitu Arya Wiraraja. Namun, ketidakserasian hubungan Sri Kertanegara dengan Arya Wiraraja salah satunya diduga akibat perbedaan agama. Hubungan harmonis Kertanegara dengan Arya Wiraraja sendiri mulai tersulut api perselisihan. Sewaktu Sri Kertanegara berusaha mewujudkan ambisinya untuk meluaskan wilayah kekuasaannya ke seluruh Nusantara dengan menyebarkan tidak saja kekuatan militer tetapi juga ajaran agama Tantrayana, sekte Tantra Birawa ke Sumatera, yaitu ajaran agama yang sejak semula selalu berselisih dengan pemeluk Islam. Tampaknya Arya Wiraraja selaku seorang Muslim memiliki kewajiban moral untuk mencegah perkembangan ajaran yang dalam ritualnya menggunakan persembahan manusia sebagai korban di setra-setra. Itu sebabnya saat Sri Kertanegara terlibat perselisihan pandangan dengan Patih Amangkubumi Puraganata Sang Ramapati, Tumenggung Wirakreti, dan Pujangga Sastas Merti dalam usaha penyatuan Nusantara yang semuanya diturunkan jabatan menjadi pejabat tua atau reda untuk digantikan pejabat muda yaitu Yuwa. Arya Wiraraja yang ikut menolak program penyatuan Nusantara pun diturunkan jabatannya dari demung menjadi adipati di Madura. Berbeda dengan para pejabat tua yang diturunkan kedudukannya, Patih Amangkubumi Puraganata Sang Ramapati diturunkan menjadi Ramadiaksa dan Tumenggung Wirakerti diturunkan menjadi Mantri Angabaya. Ketidaksetujuan Arya Wiraraja terhadap gagasan Sri Kertanegara mempersatukan Nusantara tidak dihukum dengan penurunan jabatan, melainkan juga dibuang jauh ke Madura, sehingga tidak dapat lagi berhubungan dengan Sri Kertanegara dan pejabat-pejabat lain di Kutaraja Singhasari. Hukuman berat untuk Arya Wiraraja ini dapat ditafsirkan sebagai hukuman terhadap pembantu Maharaja yang tidak patuh sekaligus hukuman sebagai orang beragama Islam yang cenderung memusuhi ajaran Tantra Bhairawa, di mana semenjak lama orang-orang beragama Islam telah diketahui menolak pengembangan ajaran Siwa Buddha Tantra, terutama dari sekte Tantra Bhairawa.
Itu artinya ketidaksetujuan Arya Wiraraja terhadap gagasan penyatuan Nusantara tampaknya lebih didasari alasan agama daripada sekedar pertimbangan politik kekuasaan, meski tidak dilakukan terang-terangan, yang agaknya hal itu telah diketahui oleh Sri Kertanegara. Tentang ajaran Siwa Buddha, Tantra, sekte Tantra Birawa sendiri secara simbolik telah diungkapkan dalam historiografi Jawa yang disebut Kitab Musarar, yang mencatat bahwa satu saat Sultan Al-Gabah dari negeri Rum telah mengirim 20.000 keluarga muslim untuk tinggal di Jawa. Tetapi hampir seluruhnya tewas di mangsa siluman. Brekasakan ilu-ilu Banaspati atau sebutan simbolik untuk pengikut Tantra Birawa yang dalam upacara Pancamakara atau Malima ditandai ritual meminum darah dan memakan daging manusia di Setra. Sultan Al-Gabah dikisahkan murka mendengar kabar tertumpasnya umat Islam di Jawa. Ia kemudian mengirim para ulama sakti yang memiliki karomah untuk berikhtiar agar Jawa dapat dihuni umat Islam. Di antara ulama sakti itu, satu yang dikenal penduduk Jawa dengan nama Syekh Subakir yang menanam tumbal di Gunung Tidar. Bahasa Kawi, Tidar sama dengan kematian. Yang setelah itu digambarkan Syekh Subakir kembali ke negeri Persia. Kisah historiografi tentang Sultan Al-Gabah dari Rum tampaknya berhubungan dengan kehadiran orang-orang Persia asal Lor yang tinggal di Loram, orang-orang Yawana dan Sabankara yang tinggal di Sumatera pada akhir abad ke-9, sebagaimana disebutkan oleh S.Q. Fatimi tahun 1963. Yang tampaknya berkaitan dengan peristiwa Pralaya, penyerbuan ibu kota kerajaan Dharmawangsa di Watan oleh Aji Wurawari dari Loram, sebagaimana dicatat dalam Prasasti Pucangan tahun 1041 Masehi, yang bermuara pada hancurnya Aji Wurawari di Loram oleh serangan balasan Erlangga, sebagaimana disebutkan dalam Prasasti Cane tahun 1021 Masehi. Rupanya sisa-sisa kekuatan Aji Wurawari atau raja berkulit merah seperti bunga Wurawari masih melakukan serangan terhadap Erlangga di ibu kota Watanmas yang membuat Erlangga lari ke desa Patakan, sebagaimana Prasasti Terep tahun 1032 Masehi. Perselisihan orang-orang Lor yang tinggal di Loram, Leran, di Gresik, yang terletak di pantai utara Jawa dengan Erlangga dan keturunannya, yaitu Raja-Raja Janggala dan Panjalu, berkelanjutan hingga berhubungan dengan situs makam Sayyidah Fatimah binti Maimun bin Hibatalah di Leran, Gresik, yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, sebagaimana bacaan J.P. Mokite atas inskripsi batu nisan tokoh yang mati syahid tersebut pada tahun 1921, yang dapat ditafsirkan sebagai keturunan orang Lor asal Lorestan, Persia. Sahabat yang budiman, mengenai Sayyidah Fatimah binti Maimun bin Hibatalah, kita ada videonya di playlist sejarah. Perselisihan orang-orang Lor dengan Erlangga itu tidak dapat ditafsir lain kecuali dalam kaitan dengan fakta dianutnya ajaran Tantra Bhairawa oleh keluarga Raja Dharmawangsa dan Erlangga, di mana ibunda Erlangga sendiri, Mahendra Datta,
dikenal sebagai seorang Bhairawi. Begitulah perselisihan orang-orang beragama Islam dengan penganut Siwa Buddha Tantra. Sekte Tantra Bhairawa di Nusantara sudah berlangsung berabad-abad sebelum masa Sri Kertanegara berkuasa. Ambisi Sri Kertanegara Wikramo Tunggadewa menyatukan Nusantara tampaknya bukan sekedar dilatari ambisi politik kekuasaan, tetapi juga didorong oleh hasrat untuk pengembangan ajaran Siwa Buddha Tantra, sekte Tantra Bhairawa. Hal itu terlihat dari dikirimnya Arca Paduka Amoghapasa Lokeswara beserta prasastinya pada tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi kepada Raja Dharmasraya Sri Maharaja Srimat Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa Negara Kertagama Pupuh 41-4 menegaskan bahwa pengiriman tentara ke Malayu adalah agar menjadikan Maharaja Malayu takut terhadap kesaktian Sri Kertanegara. Begitulah Sri Kertanegara dalam prasasti memaklumkan diri sebagai Dewa Sri Wiswarupa Amoghapasa Lokeswara yang dalam wujud arca dibawa ke Dharmasraya agar menjadi kegembiraan bagi penduduk Malayu, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan terutama pimpinan para Arya, Sri Maharaja Srimat Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa. Sahabat yang budiman, jadi sejarah mengenal ekspedisi ini, ekspedisi Kertanegara dengan nama Ekspedisi Pamalayu. Jadi Kerajaan Dharmasraya ini sekarang daerahnya di dalam Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Beberapa tahun yang lalu kami pernah datang ke daerah Dharmasraya untuk mencari bekas-bekas kerajaannya, namun tidak ada bekasnya sama sekali. Kami juga berpikir bagaimana bala tentara Kertanegara dari Singhasari sampai ke daerah ini. Apakah menyusuri Pulau Jawa, menyeberangi Selat Sunda, kemudian menyusuri lagi Pulau Sumatera yang berhutan lebat penuh binatang buas? Atau rute kedua, melalui Selat Malaka sampai di Jambi, di muara Sungai Batanghari, masuk Sungai Batanghari terus ke hulu. Maka sampailah di Kerajaan Dharmasraya. Karena semua ini tidak ada ceritanya di sejarah kita. Ketidaksukaan Sri Kertanegara sebagai penganut Siwa Buddha Tantra terhadap Islam terlihat dari sikap kasar dan tindakan berlebihan yang dilakukannya terhadap Mengki, utusan Kaisar Cina Kubilai Khan yang beragama Islam. Duta yang sekedar utusan itu dipahat di keningnya dan dicaci maki dengan sangat kasar dan menghina, sehingga membuat marah Kaisar Kubilai Khan. Sahabat yang budiman bisa melihat video peristiwa ini di catatan dinasti Yuan tentang Jawa. Kita lanjutkan. Pencopotan jabatan Arya Wiraraja dari Demung menjadi Adipati Madura tampaknya tidak sekedar dilatari kekurang sepahaman dalam usaha penyatuan Nusantara, melainkan dilatari juga oleh dugaan ketidaksukaan Sri Kertanegara terhadap keislaman Arya Wiraraja. Karena perselisihan lama antara pengikut Siwa Buddha Tantra dengan kaum muslimin. Kebijakan Sri Kertanegara mengangkat Arya Wiraraja sebagai adipati atau raja vasal Madura, misal, adalah kebijakan yang mendudukan Arya Wiraraja
pada keadaan terpojok meski ia adalah keponakan sekaligus menantu Raja Madura, Nararya Kulupkuda, yang dalam cerita tersebut disebut dengan gelar Cakrawardana. Dikatakan terpojok karena Sri Kertanegara pada saat yang sama mengangkat Patih Madura Pusina menjadi Pranaraja di Lumajang, yaitu wilayah Juru yang tahtanya sebenarnya menjadi hak waris Arya Wiraraja. Kebijakan Sri Kertanegara itu memiliki makna. Arya Wiraraja hanya menunggu waktu saja untuk kehilangan tahta Lumajang yang menjadi hak warisnya sebagai cucu Sri Seminingrat Jaya Wisnuwardana. Bahkan yang sangat menyakitkan, Pusina Patih Madura yang diangkat menjadi Pranaraja di Lumajang pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah apapun dengan Raja Sawangsa. Tindakan Sri Kertanegara yang dianggap semena-mena itu membuat Arya Wiraraja sakit hati. Itu sebab saat melihat kesempatan dengan lemahnya kekuatan militer Singhasari, ia meminta kepada Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang, suami dari bibinya, Nararya Turuk Bali, untuk merebut tahta Singhasari yang saat itu tidak cukup memiliki pasukan yang kuat di kota raja karena pasukan utama sudah dikirim ke Pamalayu. Kisah penyerangan mendadak Jayakatwang ke Singhasari yang berakhir dengan tewasnya Sri Kertanegara memberi peluang kepada siapa saja di antara keturunan Raja Sawangsa untuk menjadi penerus Sri Kertanegara, Wikramo Tunggadewa. Kemunculan Nararya Sanggramawijaya putra Dyah Lembutal yang adalah menantu Sri Kertanegara yang berhasil menyelamatkan diri dari kejaran musuh dengan pergi ke Madura untuk meminta perlindungan Arya Wiraraja, dengan serta-merta disambut hormat dan diberi perlindungan oleh Arya Wiraraja. Tindakan Arya Wiraraja melindungi dan mengatur siasat agar Nararya Sanggramawijaya dapat meraih kekuasaan tampaknya tidak sekedar disebabkan hubungan kekerabatan di antara mereka sebagai Raja Sawangsa, meski usia Wiraraja lebih tua, melainkan didasari pula oleh ketidaksukaan Arya Wiraraja dipimpin oleh raja penganut ajaran Siwa Buddha Tantra, sekte Tantra Birawa seperti Sri Kertanegara. Siapakah Nararya Sanggramawijaya? Tidak lain tidak bukan adalah Raden Wijaya nantinya, raja pertama Mojopahit. Perseteruan Kertanegara dan Jayakatwang ini sulit diterima akal sehat karena anak Jayakatwang, Ardaraja, menikah dengan salah satu putri Kertanegara, tapi sejarah tidak menceritakan putrinya yang mana. Kidung Panji Wijayakrama menuturkan bagaimana atas sambutan baik dan dukungan Arya Wiraraja itu, Nararya Sanggramawijaya berjanji jika kelak ia berhasil menguasai Pulau Jawa, kerajaan akan dibagi dua antara Nararya Sanggramawijaya dengan Arya Wiraraja. Dalam usaha Arya Wiraraja menghubungkan Nararya Sanggramawijaya dengan Sri Prabu Jayakatwang, dikirimlah putra Arya Wiraraja, Wirondaya, menjadi utusan yang membawa surat kepada penguasa baru Sri Prabu Jayakatwang dengan menyatakan bahwa Nararya Sanggramawijaya telah bersedia menyerah dan ingin mengabdi kepada Sri Prabu Jayakatwang. Penguasa baru Sri Jayakatwang menerima baik pengabdian Nararya Sanggramawijaya.
bahkan memberikan hutan tarik untuk dijadikan lahan berburu raja, sekaligus kediaman Nararya Sangramawijaya beserta pengikutnya. Atas bantuan Arya Wiraraja beserta keluarga dan pengikutnya, terutama orang-orang Madura yang dipimpin Wirondaya, Nararya Sangramawijaya berhasil membuka hutan dan membangun pemukiman baru yang dihuni orang-orang Madura yang disebut Majapahit. Jadi menurut Agus Sunyoto, pengarang buku ini, bahasa orang Majapahit mirip bahasa Madura. Begitulah atas jasanya yang besar, Wirondaya putra Arya Wiraraja oleh Nararya Sangramawijaya atau Raden Wijaya dianugerahi nama Abisika Ronggolawe. Sejarah pun mencatat bagaimana Arya Wiraraja dengan dua orang putranya, Arya Adikara Ronggolawe dan Arya Menak Koncar, beserta pasukan Madura yang dipimpin Arya Lembusora, adiknya, membuka hutan tarik dan membangunnya sebagai perkampungan yang dihuni orang-orang Madura yang diberi nama Majapahit Wilwatikta. Nararya Sangramawijaya mempengaruhi orang-orang Tumapel yang masih setia kepada keturunan Sri Prabu Seminingrat Wisnuwardana dan orang-orang Sunda yang mengawalnya ke Tumapel sewaktu mengabdi kepada Sri Kertanegara agar bersedia tinggal di Mojopahit yang sudah menjadi pemukiman dan lahan pertanian subur. Dengan dukungan penduduk Majapahit, Nararya Sangramawijaya berhasil mengatasi masalah dalam kaitan dengan serangan bala tentara Tartar yang akan menghukum Sri Kertanegara yang sudah tewas beberapa waktu sebelumnya. Setelah Sri Prabu Jayakatwang dan putranya tewas dibunuh dalam serbuan pasukan Tartar yang dipimpin 3 orang panglima beragama Islam, yaitu Gaushing, Shibi, Ikemeze, yang berakhir dengan mundurnya pasukan Tartar akibat perlawanan Nararya Sangramawijaya beserta sanak keluarga, para pembantunya, dan orang-orang Mojopahit. Kekuasaan di Jawa pun kosong. Nararya Sangramawijaya kemudian dinobatkan menjadi raja dengan gelar Abiseka Sri Kertarajasa Jayawardana. Jadi Prabu Jayakatwang tewas di Kediri akibat serbuan pasukan Tartar atau pasukan Mongol, dan ini bisa kita lihat videonya di Nusantara dalam catatan Tionghoa di playlist sejarah. Begitu juga Gaushing, Shibi, Ikemeze, yaitu panglima-panglima pasukan Mongol yang menyerbu Jawa. Yang menyedihkan, di dalam Nusantara dalam catatan Tionghoa yang ada di playlist sejarah di channel ini, kita mendapat informasi bahwa anak Jayakatwang yang bernama Ardaraja dan beberapa putri Jayakatwang ditawan oleh pasukan Mongol dan dibawa ke kapal, entah dibunuh di sana atau dibawa ke Cina. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video lainnya. Terima kasih.